otorita itu kan kurang lebih 14% sudah terbangun. 14%. Kaltim, Pak, yang PDRB-nya sampai 600 triliun. Iya. Tidak dikasih. Mungkin tidak dikasihnya itu Tuhan mengatakan kepada Nah, Jokowi. makanya betul. Tidak usah kamu kasih, saya kasih kamu IKN. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om WP malam ini. Malam ini kita bercerita terkait dengan Ibu Kota Nusantara, IKN. Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara, ya. IKN, Ibu Kota Nusantara. Kita patut bersyukur bahwa daerah kita di Kalimantan Timur ini mendapatkan sebuah anugerah yang besar, yang mana terkait dengan pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah direncanakan oleh beberapa presiden yang pernah ada di Indonesia. Katakanlah seperti Soekarno, beliau merencanakan pemindahan ibu kota itu ke Palangkaraya, tetapi gagal. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto juga ingin memindahkan ibu kota ini ke pinggiran kota Jakarta, daerah Jonggol, dan juga termasuk mantan presiden SBY ingin memindahkannya ke Jonggol bagian utara, tetapi semua tidak terlaksana. Kemudian muncullah Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang luar biasa. Beliau adalah presiden pekerja yang dekat dengan rakyat. Dan di periode kedua beliau mengumumkan bahwa ibu kota Nusantara itu akan pindah ke Kalimantan Timur. Tepatnya di daerah Penajam Pasir Utara sebagian, kemudian di daerah Kutai Kertanegara sebagian. Nah, untuk membicarakan terkait dengan IKN ini, saya mengundang teman saya, sahabat saya, karena saya selalu melihat beliau mondar-mandir antara Sangatta dan IKN. Nanti kita akan tanya ke beliau, ada apa di IKN sehingga bisa mondar-mandir ke sana. Bung Budiman Hading. Siap, Om WP. Siap. Saya biasa sebut Bang Ate, tapi karena ya. Banyak yang bilang begitu, tapi OMP itu singkatan dari warung pojok sebenarnya. Dan itu punya sejarah panjang kalau kita mencerita kembali persoalan warung pojok itu. Bung Budiman Hading ini di saat kabupaten ini mulai dimekarkan, beliau aktif di organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Termasuk di dalamnya di KNPI, kemudian di Golkar, ya kan, kemudian AMPG, termasuk KONI. Iya. Jadi AMPG itu kan sayapnya Golkar. Oh, sayapnya Golkar ya. Nah, saya punya teman-teman di situ yang mungkin Om WP tahu. Iya. Ya, dari situ kita berangkat. Di situ ya, mulai berangkat ya. Berangkat membentuk diri, akhirnya masuk ke dunia politik. Masuk ke dunia politik. Ya, politik itu enak. Apalagi sampai tengah malam pun kita bicara politik itu tidak ada habisnya itu. Akan semakin tengah malam kita bicara politik, semakin terbuka pikiran kita terkait dengan politik itu. Tapi kita tidak mau bicara politik. Kita mau bicara apakah sebenarnya kita ini sudah siap untuk menyambut IKN itu di Kalimantan Timur. Tetapi kalau kita tanya orang, pasti hampir dapat dipastikan orang Kaltim bilang kami siap 100%. Tetapi bukan kesiapan itu yang kita inginkan. Akan tetapi kesiapan kita sebagai orang Kaltim yang bisa ikut mengelola, berpartisipasi di IKN itu. Nah, Bung Budiman Hading kan bolak-balik nih. Siap. Apa sih sebenarnya yang melandasi Bang Budiman Hading ini bolak-balik antara Sangatta dan IKN itu? Iya, baik Om WP, terima kasih banyak. Jadi yang pertama saya kira interest ya. Iya, interest. Saya interest aja ketika 2019 Jokowi menggaungkan
pemindahan IKN ini, Ya, saya langsung interest. Iya, iya, iya. Ya. Apalagi di Kaltim. Ya, Ya waktu itu memang belum ada ya, masih bahasanya masih Kalimantan. masih di Kalimantan, betul. Tapi feeling kita itu sudah ada bahwa Ya, kalau di Kalimantan ini kan kalau memang seharusnya presiden-presiden dulu Ya. mungkin di Palangkaraya Palangkaraya, atau betul. tempat lain. Tapi memang secara geopolitik, geostrategis dan kajian lingkungan apa segala macam memang tepatnya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, dengan berbagai alasan yang sudah diungkap ya oleh para ahli ya. Para ahli, betul. Para ahli bahwa di Kaltim tidak ada bahaya seperti Betul. di pulau-pulau lain. Tidak rawan bencana. Tidak rawan bencana. Ya. Kemudian didorong oleh feeling ya. Sehingga Bung Buni Mahading bolak-balik antara Penajam, Pasir Utara, Ya. atau IKN, Sangatta. Sudah berapa hektar tanahnya di sana? Saya sering ditanya itu. Iya, 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 iya. Saya bilang bukan persoalan hektarnya. Ya, Persoalan maunya kita betul. untuk tidak jadi penonton pada saat ada kegiatan besar di daerah kita. Iya, iya, iya. Jadi masalah itu yaitu di belakang persoalan. Ya, itu ya, urutan ke-20 lah. Ya, Yang terpenting interest Ya. dan ada nawaitu kita Betul. untuk terlibat ya secara langsung maupun tidak langsung di situ. Iya. Artinya ada tempat di sana. Kalau tempat iya. Ya, artinya Artinya ada juga kita tempat di temukan. sana yang kemudian nanti ya tentu saja tempat itu kedepannya bukan untuk kita sebenarnya, itu untuk anak cucu kita juga. Oh iya. Nah, disitulah hebatnya visi Bung Bima. Bisa memotret sebuah peluang, iya kan? Sehingga mempersiapkan diri untuk ikut terlibat di IKN itu. Iya, tapi sebetulnya kalau seperti ini sekarang diklaim begitu, ya kita juga agak belum ini ya. Iya, iya betul. Tapi begini, Om Wepe, Mhm. berangkat dari pemekaran sebetulnya. Kita paham betul pemekaran itu. Ya, Ya bagaimana multiplayer effect yang ditimbulkan ya. ya, ya, ya. Jika ya, ada ya, pemekaran. ya. Nah, dulu waktu Kutai Timur. Kutai Timur ini baru dimekarkan, Ya, ya kita tidak mengetahui banyak hal tentang efek yang ditimbulkan. Kita Pemekaran hanya itu. pemekaran itu Iya, iya, dari iya. sisi ekonomi, dari sisi potensi apa. Kita hanya masuk dan Iya. berbaur, ikut arus. ya, Ya, oke lah ada persiapan-persiapannya, tapi tidak semaksimal itu. ya, Tapi kalau kita bicara misalnya IKN yang berskala nasional, ya. saya kira sebagai warga Kaltim ya, saya ingin mengajak kita semua Ya. untuk ya jangan hanya mendengar dan nonton, Nah, itu dia. harus mencebur diri. Ya, di situ. betul. Ya. Ya. Jadi berangkat tadi pengalaman pemekaran Kabupaten Kutai Timur misalnya. Ya. Seandainya kita tahu Kutai Timur seperti ini sekarang, Ya, saya kira ya itu Iya, salah kan? satunya ya. mungkin banyak tanah kita di sini. Banyak hal yang sudah kita. Ya, oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar sebenarnya itu, kita tentu sangat siap dengan ibu kota ini, bahkan bersyukur ya, karena ini berkah untuk tanah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kan siap aja, itu tidak bukan merupakan sebuah jawaban sebenarnya. Iya, iya. Nah, Bu Budiman Halim tadi menyatakan bahwa saya sudah tepat di sana, saya siap untuk ikut terlibat di sana. Teman-teman yang lain seharusnya mengikuti jejak itu. Iya. Nah, yang paling penting harus diperhatikan pemerintah Kalimantan Timur itu, bahkan negara sebenarnya itu hadir untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur, sehingga dia nantinya tidak jadi penonton. Iya. Bukan hanya tontonan. Iya. Ya kan? Kita juga harus mempersiapkan entrepreneur dari Kalimantan Timur. Betul. Nah, selama di IKN itu, Bung Budiman Halim melihat progresnya sampai sejauh ini sudah sampai di mana? Ah iya, jadi kalau kita bicara progres, yang jelas di sana sudah yang tadinya hutan tanam industri Ya. HTI itu sekarang sudah berubah bentuk. Berubah bentuk ya? Ya, berubah bentuk, apalagi sekarang ya kalau persentasenya dari otorita itu kan kurang lebih 14% sudah terbangun. 14%. Iya. Ya. Apa- Dari luasan lahan kira-kira berapa? Nah ini kan kalau kita bicara yang terbangun sekarang kan masih berkisar di KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Iya, Ya tentu
Ya apa namanya yang dibangun saat ini kan infrastruktur dasar penunjang. Ya, infrastruktur jalan misalnya kan. Ya jalan, kemudian apa namanya waduk, Ya. ya kan ketersediaan air baku, Iya, iya. ya kemudian hal-hal lain. Pokoknya yang digenjot ini yang dengan dana APBN ya yang saya tahu itu kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, luas kawasan itu sebenarnya berapa? Kalau untuk kawasan inti pusat pemerintahan kan kurang lebih 5.600 hektar. Hanya 5.600 Ya, ya? itu. Mhm. Ya. Kemudian untuk Ya, kalau keseluruhannya itu sekitar 256.000. 256 Ya, hektar. itu meliputi Kecamatan Sepaku Mhm. di PPU, Ya, kemudian juga Kecamatan Samboja ya, dan ya, ya. Samboja di Kuta Kartanegara Ya. dan sebagian Muara Jawa. Oh, masuk ke pesisir. Masih ke pesisir. Ya. Ya, jadi nah itu dari 256.000 hektar itu. Mhm. Nah, itulah yang akan menjadi Kawasan IKN itu. ya RT RW dari IKN itu. Iya. Nah, kemudian tentu saja ini kan yang selalu dikhawatirkan orang terkait dengan kerusakan lingkungan. Iya, iya, iya. Awal-awalnya kan luar biasa nih. Hmm. Perdebatan kita lihat di media sosial terkait IKN itu. IKN masalah kerusakan lingkungan. Nah, banyak yang meragukan bahwa nanti Kalimantan akan rusak alamnya. Iya, iya, Iya kan? Karena di situ ada ekosistem yang dibuang. Iya, iya. Nah, kalau Bang Budiman yang sering bolak-balik itu melihatnya bagaimana? Saya kira begini, Ya. Om WP. Saya Ya. kira kalau Om WP sering bolak-balik juga Balikpapan kan Ya. melihat yang Ya. kita lewati itu kan wilayah IKN. Ya, Kita ya, ya. lihat kiri kanan bagaimana. Ada nggak hutan di situ kan nggak ada. Hmm. Hutan tropis maksudnya, Ya, hutan ya. asli. Ya, Ada memang di situ satu kawasan ya, antara Kukar dengan segitiga Kukar Balikpapan dengan PPU. ya. Itu namanya Bukit Bangkirai. Oh, Itu memang Bukit Bangkirai. iya, Ya, ya, itu ya. hutan lindung Betul, betul, betul. yang terletak di apa Sungai Wain itu. Itu betul. Nah, itu memang nggak bisa diapa-apakan. Tapi itu kan nanti otomatis masuk ke kawasan IKN. IKN. Dan itu akan dikembangkan. Dan hutan itu tidak diganggu. Tidak ada. Jadi 5.600 hektar di pusat inti Iya, iya. kawasan inti pusat pemerintahan itu Betul. hutan industri yang kebanyakannya adalah pohon eukaliptus yang setiap periodik itu dipanen dan ditanam. Iya, iya, iya. Kayak Nah. akasia gitu. Ya kasia. Iya, iya, Ya. betul. Jadi itulah. Nah, itulah kemudian orang akan merusak hutan. Hutan yang mana? Iya. Ah, justru, nah ini saya ingin, saya kira saya menambahkan Betul, ya dari betul. penjelasan sebelumnya bahwa ketika Jokowi Ya. mengumandangkan rencana pemindahan IKN ini, Iya. itu sudah Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeksekusi, membuat persemaian Mentawir yang kapasitas bibitnya itu mampu memproduksi bibit 15 sampai 20 juta setahun. 20 juta Iya, pohon. iya mayoritasnya adalah pohon endemik Kalimantan Timur. Iya, iya, iya. Meranti, bangkirai, ulin, kapur. Itu yang akan ditanam di Di luar kawasan KIPP ini. Iya, Kawasan inti pusat pemerintahan. ini. Iya, ya tentu juga plus pemukiman dan Iya, lain sebagainya. iya, Karena iya, di situ saya lihat kan di situ ada kurang lebih 9 klaster ya. Iya, iya, iya. Ada klaster ekonomi, klaster pendidikan, kesehatan, Iya. pertahanan dan Betul. lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih 70% dari 256.000 itu akan dihutankan kembali. Akan dihijaukan. Dihijaukan. Yang kita lihat kalau lewat tol itu Iya. ada sawit, ada Betul. apa kan udah jelas. Mhm. Ada tambang Batu bara. batu bara Iya, ilegal. iya, iya. Nah, itulah yang akan dihutankan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bukannya deforestasi tapi reforestasi. Reforestasi. Nah, reforestasi. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya mindset selama ini yang akan merusak lingkungan itu tidak terjadi, tetapi justru akan Membangun kembali ekosistem yang ada. Betul. Itu kan yang diragukan orang itu. Orang hutannya nanti lari. Di sana tidak ada orang hutan kali. ya makanya kan ada apa namanya tagline-nya kan, Iya. Forest City, Aha. Smart City, Iya. Green City, Iya. Sustainable City. Jadi Iya. saya dengan bahasa-bahasa itu saya bermimpi. Jadi kita dibuat kayak fiksi, iya kan? Kayaknya kita akan membangun ibu kota itu di dalam hutan. Ya, benar.
Makanya dia forest city, kota dalam hutan. Iya. Bayangkan kalau 256.000 hektar, hanya 25% bangunan dan pemukiman. Iya. Karena memang kalau 200, coba kita bayangkan, Iya. Om Yopi, ya. Jakarta itu luasnya kurang lebih 50-an ribu hektar. 50.000 hektar. Penduduknya 11 juta. Iya. Nah ini boleh dikata 4 kali sampai 5 kali Jakarta. Itu diprediksi penduduknya hanya 1,9 juta. Pada saat awal pemampatan IKN itu. Iya, sampai pokoknya antara isu berkisar situ. Iya. Ya, makanya ini juga Itu cara perhitungannya bagaimana bisa? ya ini kita sadur dari Iya. berbagai macam Betul, sumber betul. ya, bahwa termasuk salah satu selalu digaungkan oleh kepala otorita Iya. IKN itu Bambang Susantono itu bahwa memang estimasi penduduk IKN yang ideal itu kurang lebih 1,9 juta. Di kawasan 200 sekian juta Di hektar. kawasan itu semuanya itu 256.000 hektar. Iya. Iya. Jadi kita bisa bayangkan, artinya dibilang tidak ramai, Iya, ya. Dibilang ramai, banyak hutan. betul. Iya, tapi kan ada klaster-klaster tertentu, Ada klaster, ya, ya. ada kawasan tertentu Betul. yang memang kalau kita di situ ya ramai. Misalnya kawasan inti pusat pemerintah pasti ramai di situ. Nah, di situ kan ada juga kawasan transmigrasi kalau nggak salah. Iya, jadi Sepaku itu sebetulnya kalau menilik sejarahnya Iya. itu adalah daerah trans. Karena itu komposisi penduduk di sana kan kalau kita lihat ya Iya. kebanyakan Jawa. Betul. Ya, karena memang dulu anak orang trans di Betul, situ. betul. Bagian dari Bali dulu kan bagian dari Balikpapan. Iya. Ya, yang katanya orang di situ Iya. dulu itu untuk menuju ke situ dari Balikpapan itu minta ampun. Lewat Senul. Lewat darat atau lewat pokoknya Lewat laut. tidak ada nyamannya. Jadi kayak waktu awal kita ke sana aja ini kan Nah, lewat laut. lewat laut dan Nah, kota. sudah, iya. Jadi seperti itu. Artinya dengan dicanangkannya IKN di situ ya betul aja Bapak PMWP bahwa berkah bagi Kalimantan Timur. ya. Tetapi jangan lupa, berkah ini kalau tidak dikelola dengan baik, Iya. ini jadi musibah. Iya. Anda bisa bayangkan, 2 juta, berapa tadi? 1.900.000 ya? 1,9 juta 1,9 juta orang masuk di situ. masuk. Ini akan menjadi musibah bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan SDM ini Iya. yang 1,9 juta ini. Di mana kita bisa memanfaatkan itu? Nah, terkait dengan itu saya kira ya memang ini kan pindahnya ikan ini adalah katakanlah sebuah keniscayaan. Iya. Dia sudah memiliki payung hukum, Iya. jadi tidak ada lagi keraguan. Betul. Iya. Presiden Jokowi bilang, apalagi yang Anda ragukan? Undang-undangnya sudah ada, Iya. PP-nya sudah ada, Betul. Perpresnya sudah ada, keputusan kepala otoritanya sudah ada. Apalagi yang Anda tidak ada lagi. Tidak ada keraguan. Tidak ada lagi keraguan dari sisi Hukum. hukum. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana mengambil peran di situ. Nah, itu dia. Sebagai tuan rumah. Itu dia. Nah, kalau sebagai tuan rumah, saya ingin melihatnya begini. Iya. Kalau ini akan jadi berkah. Karena di situ akan jadi kalau kita bicara ini ya, Iya, bicara pasar lah. Iya. 1,9 juta orang itu Itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai 1,9 juta itu justru kita tidak memanfaatkannya. Justru Benar, yang memanfaatkan itu orang luar. semuanya mau makan, semuanya mau tidur, Betul. semuanya mau buang air, semuanya mau piknik, Betul. semua mau dan lain sebagainya. Iya. Nah, kita menyiapkan apa untuk mereka Nah. itu kemauan mereka? Sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita? Ya kan? Dan ini konsekuensi dari adanya ikan ini dengan masuknya banyak orang, Iya. banyak pihak, banyak profesi, Iya. maka tentu akan terjadi transformasi dinamika kehidupan sosial di situ. Dan di situ juga akan terjadi transformasi budaya. Oh iya, terjadi transformasi budaya Iya. dari berbagai macam penjuru. Iya. Jangankan sesama warga negara, mungkin dari luar negeri juga akan menyerbu ke situ. Nah, itu dia. Iya kan? Apalagi nanti kan namanya smart city, kota cerdas. Iya. Ya, seperti itu kan sistem digitalisasi. Iya kan? Iya. Jadi apa-apa ya digital, pakai digital. Mau makan pakai itu. Iya, mungkin arahnya ke Iya, situ ya, iya, walaupun di awal-awal iya, tetap manual dulu. Iya, betul. Nah, tapi karena itu sudah konsepnya ya seperti itu. 1,9 juta Mm-mm. manusia yang
akan masuk ke IKN. Bagi saya itu adalah peluang sebenarnya. Peluang. Nah, peluang ini sebenarnya sudah semestinya itu dipotret oleh pemerintah daerah, bukan hanya Kutim. Iya. 10 kabupaten kota Hmm. ini memotret itu. Iya. Kalsel juga memotret itu. Iya. Apa yang mereka bisa lakukan Hmm. sehingga masyarakat di luar kawasan itu bisa terberdayakan. Iya. Nah, 1,9 itu mereka mau makan seperti yang Bung Budiman tadi. Singkong aja sana nanti ya pasti laku. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita sudah menyiapkan itu untuk ini- menyambut IKN itu? Nah, ini saya kira ini tantangannya. Ah. Ya, sebagai daerah kayak Kutim ini, Ya, kan kita ini kan ya pastilah akan jadi penyangga. betul. Ya, penyangga. Apa yang akan kita tampilkan dari Kutim? Ya, Ya kita sih komoditas apa di sini yang perlu dikembangkan? ya. Ya saya kira Om Hepe lebih tahu itu. Ya, sama-sama lah kita. Makanya kita diskusikan. Kan ujung-ujungnya kali juga ke daerah Karena kita. tidak mungkin batu bara dibawa ke sana. Betul. Nah, tapi kan yang kita tahu di sini ada KIPI Malawi. Betul. Nah, di situ ada proyek nasional. Ya. Ya, proyek nasional itu untuk menghilirisasi Betul. ya semua bahan-bahan mentah yang ada. Ya, sawitnya, batu baranya, mungkin ada hasil lautnya, semuanya dihilirisasi. Jadi kita tinggal hasil dari hilirisasi itu jual ke IKN. Jadi kalau memang hilirisasi istilah Jokowi itu sebelum diekspor, Ya, ya kita main di lokal aja. main di lokal aja. Ya. Bukan baku diolah. Bahan baku diolah. Ya, itu menarik. Nah, kita kembali ke persoalan 1,9 juta orang itu Iya. butuh makan. Nah, pertanyaannya itu tadi kembali lagi saya ulang. Sudah siapkah kita untuk menyiapkan pangan itu, untuk menyangga IKN itu? Iya. Nah, kalau kita menilik visi misi ya, kembali lagi kita bicara di visi misi ASKB, bahwa ya mereka juga menggenjot bagaimana agar daerah ini ada klaster-klaster yang bisa mengelola tanah untuk lahan pertanian. Betul. Nah, seperti di Kaliorang itu Hmm. ada kita itu di sana luar biasa. Iya. Sebenarnya kalau masyarakat cerdas melihat apa yang dikelola adik-adik kita di Kaliorang itu, sebenarnya itu persiapan diri. Iya. Nanti mereka jadi supplier tanaman sayur ke sana. Betul. Dan bukan hanya itu. Iya. Kalau kita, makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak siap, kita akan jadi penonton. Iya. Gitu. Kita akan jadi penonton. 2045 tahun emas, ya kita sudah tidak ada sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Nah, Karena ya 2045 itu mungkin sudah umur kita sudah ya kan? Tetapi kita bisa membayangkan 2045 itu Kalimantan Timur itu luar biasa dengan adanya IKN. Iya. Saya yakin dan memastikan bahwa antara IKN Malawi itu pasti ada jalan tol. Pasti ada. Iya. Iya kan? Kemudian daerah-daerah tambang itu pasti terjadi atau tercipta itu kemarin rencana untuk membangun rel kereta api. Iya. Karena semua dipusatkan di Malawi. Hmm. Iya kan? Jadi saya anggap ini perpindahan, Iya. perpindahan bukan hanya perpindahan uang, tetapi Kalimantan Timur ini mendapatkan berkat perpindahan desain pembangunan yang luar biasa. Hmm. Nah, jadi kan begini Om Wepe ya. Kalau misalnya kita sepaham bahwa perpindahan IKN ini berkah bagi masyarakat Iya. kita. Nah, tentu kita punya pandangan terhadap itu. Iya. Punya pandangan bahwa dari sisi mana, ya sudut pandang mana kita melihatnya itu sebagai berkah. Nah, Iya. saya ingin memberikan ilustrasi Iya, dari iya, sini. iya. Yang pertama misalnya dari sisi potensi menjadi ASN atau PNS. Ya, Nah, itu kan tidak bisa dipungkiri, Pak, betul. bahwa di situ akan lahir birokrasi baru. Ya, Ya kan, ada pemerintahan baru di situ. ya betul. Walaupun sebetulnya dia berasal dari DKI. DKI Jakarta. Ya. Tapi kan, nah ini juga menarik Mhm. dari apa-apa yang kita baca bahwa
ASN keseluruhan di Jakarta itu kan tidak semuanya akan pindah di situ. Betul. Ada mungkin sekitar 20-30% yang pindah, Iya, iya. yang tidak pindah. Mhm. Lalu formasinya di sana siapa yang ngisi? Ya, Ini salah satu peluang kan. betul, betul, betul. Nah, sekarang kalau kita bicara ada sekitar 20-30% formasi PNS yang tadinya diisi oleh Jakarta tidak diisi di sana. Mhm. Siapa yang diprioritaskan untuk mengisi? Jadi pertama berkah bagi PNS di Kaltim. Iya. Bisa mengisi formasi itu Iya, iya. PNS yang sudah ada. yang sudah ada. Iya, dipindahkan. Lalu yang sudah ada dari daerah-daerah itu pindah ke sana, Hmm. kosong lagi. Berarti akan ada rekrutmen baru. Mhm. Bisa sampai 20-30 ribu orang. Iya. Sistem berkahnya. Iya. Yang kedua, misalnya dari sisi struktur organisasi. Mhm. Kita kan sudah tahu bahwa yang namanya partai politik, partai profesi, partai apapun, partai politik, kemudian organisasi profesi Iya. atau organisasi apapun, kantor pusatnya di ibu kota, Iya, 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 iya. ya kan? Jadi DPP-nya di sana. Siapa yang mau jadi pengurus DPP? Iya. Apa semua pengurus yang ada di Jakarta sekarang pindah ke sana? Mhm. Kalau saya menaksir sih 20% aja yang bisa pindah itu. Betul, 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 betul. Ya kan? Nah, siapa yang ngisi? Om Efe bisa jadi DPP. Kita bisa jadi DPP. Iya, 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 betul, betul. Nah, dan tentu teman-teman lainnya di Betul. lingkungan situ, di dekat-dekat di Nah, yang kita cerita tadi itu yang 1,9 juta itu kan ASN dan keluarganya. ya, Iya kan? keluarga TNI Polri ya masuk kan. Nah, di luar itu kan pasti masyarakat lain di seluruh Indonesia ini pasti Pasti. berbondong-bondong masuk ke sana. Iya. Maka di situ ada warung coto, Iya, warung padang, Oh iya, iya kan, bakso, bakso. dan semua membutuhkan Mm-mm. pangan. Mm-mm. Nah, itu saya lagi kembali itu. Mm-mm. Yang utama kita siapkan sebenarnya itu adalah bagaimana kita mendorong pertanian di daerah penyangga ini Iya. untuk menyiapkan itu. Jangan sampai lagi kita ambil dari Sulawesi. Sulawesi cukuplah penduduk untuk Kalimantan, tapi penduduk baru. Nah, kalau itu kita tidak siapkan, saya pastikan bahwa harga pangan di Kaltim akan lebih besar, lebih tinggi harganya jika kita tidak siapkan dari sekarang. Karena pasti permintaan banyak. Betul. Jadi terkait komoditas, suka atau tidak suka, Ya. kita akan diserbu oleh Surabaya dan Oh, iya. dan Makassar. Dan itu kan sudah terjadi sekarang ini. Iya. Sejak dulu sih sebenarnya. Ya, betul. Ya. Apalagi misalnya dengan Ya. adanya IKN 1,9 juta Ya. itu kebutuhannya. Saya kira pada saat yang bersamaan Kaltim tidak serta-merta sanggup menyiapkan itu. Tidak serta-merta. Makanya harus disiapkan dari sekarang, Bung. Nah, saya pikir kemarin itu di sana Bung sudah siapkan itu pertanian itu. Tidak, konsepnya itu harusnya Ya. di sini yang harus disiapkan. Ya, 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 ya. Nah, nanti di sana transportasinya. Ya, ya, ya. Ya, jadi penyiapannya itu harus di daerah penyangga. Dari penyangga, Ya, betul. daerah penyangga. Nah, Ya. itu tentu juga terkait dengan konektivitas, ya kan, persoalan jalan, gitu. Ya, kasihan juga sih. Kalau jalannya juga tidak disiapkan. Iya, iya. Jadi bukan hanya SDM petani kita ditingkatkan, tetapi infrastruktur jalan juga untuk menuju ke sana itu juga harus disiapkan. Makanya saya setuju itu jalan tol Samarinda Bontang tuh. Oh iya, Iya kan? Kalau perlu jangan sampai Bontang, sampai Sangatta. iya. Iya kan? Dan itu saya kira sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Iya, iya. Ya, kemarin sempat dikeluarkan, tapi dimasuk lagi saya Masuk dengar lagi, nih, ya? atas perjuangannya Pak Isran. Oh, Iya. iya. Nah, kembali ke Pak Islam. Oh, iya, iya. Luar biasa. Ini betul-betul ngalir ya. Iya, iya. Apa yang Saya jadi pancing. Iya, 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 iya. Saya sangat tertawa itu waktu beliau kuliah umum di Unhas. Oh iya, Iya kan? terkait IKN. Terkait IKN. Dia bilang, kalau negara tidak mampu, serahkan ke Kaltim dan Sulsel untuk itu. Iya. Kami siap membiayai. Heeh. Dengan catatan ya, kewenangan kasih kepada Berikan. kami. Iya. Dan saya yakin Pak Isran itu berani ngomong begitu, karena beliau selalu terbukti. Memang rasional, Pak. Iya. Rasionalisasinya itu karena ya kita tahu kan berapa jumlah PDRB Kaltim ke Betul. pusat setiap tahun itu kurang lebih 600 triliun. Iya, iya. Bahkan selalu meningkat Iya. untuk menyumbang ke PDB nasional. Iya.
kalau misalnya itu di stop, Iya. ya selesai barang ini. Selesai. Ya, selesai. Makanya beri saya kewenangan. Iya. Iya kan, artinya beliau ngomong itu karena ada dasarnya. Iya, 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 iya. Ya. Nah, coba misalnya kita lihat ya. Mm-mm. Kaltim ini menurut beliau ini apa daerah yang tidak pernah menuntut banyak. Betul, Proporsional Kaltim ini. betul. Aceh Mau merdeka. mau merdeka. Papua. Diberikanlah 70-30. Iya, Riau iya, mau merdeka. Riau salah satu penyumbang PDRB nasional iya, juga. betul. PDB nasional yang Iya. besar Iya, yang dikasih. iya. Papua dikasih. Kaltim Pak yang PDRB-nya sampai 600 triliun Iya. tidak dikasih. Mungkin tidak dikasihnya itu Tuhan mengatakan kepada Nah, Jokowi. makanya betul. Tidak usah kamu kasih, saya kasih tahu IKN. Nah, itu. Jadi sebetulnya IKN ini kayaknya sudah apa? Iya, iya, iya. Lauhul Mahfuz yang Ya, bicara. sudah ada catatannya dari sana. Bahwa Iya. karena Kaltim ini penyabar, ya Iya. sudah. Nih, Iya. kamu jadi IKN. Tapi begini, ada yang saya tangkap menarik itu dari Pak Isranur itu, dan itu dia perjuangkan sebenarnya dari dulu tentang pembagian dana bagi hasil, pembagian dana perimbangan Iya. antara pusat dan daerah. Nah, Jadi saya selalu mengistilahkan begini, kesamaha itu kalau kita ingin perbaikan dan perubahan, kalau persoalan dana perimbangan daerah dan pusat itu tidak ada reformasi. Seharusnya pusat itu hanya 30%. iya. Kasih ke wilayah-wilayah lain yang 7% yang dibagi-bagi, 70%-nya itu. Itu baru bisa daerah itu terbangun. Karena dengan adanya pembangunan di daerah, Iya. banyaknya uang bank, kan ekonomi juga mengalir, Bung. Iya, betul. Kalau itu diperjuangkan, luar biasa. Tapi kan tidak mungkin pusat membuat itu. Karena, ya itu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? 70 dikelola oleh pusat, 30-nya 30-nya di beberapa provinsi itu dibagi-bagi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah ketimpangan pembangunan kan. ya. Karena itu IKN solusinya. IKN solusinya. Nah, kenapa IKN? Karena IKN ini ya landasan pemikirannya Ya. Pak Presiden dan Bappenas. Hmm. Salah satunya adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru. Ya. Jadi Jakarta selama ini yang begitu padat, Mm-mm. yang begitu sesak, Ya. ya kan? Dari berbagai macam tinjauan sudah tidak layak untuk jadi ibu kota. Ya. Dengan pindahnya ke Kaltim. Nah, Kaltim ini dilihat dari peta Indonesia pun ya ada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah. Ada di tengah-tengah. Nah, dengan adanya dia di Kaltim, maka Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Ya. Penduduk dari manapun Bisa masuk. bisa masuk. Semakin banyak penduduk, Semakin banyak penduduk, peluang. usaha semakin tumbuh, Betul. baik terutama yang berskala mikro, Ya. Usaha kecil menengah. usaha kecil menengah. Mhm. Nah, makanya kita bilang tadi 1,9 itu semuanya mau makan. Ya, Semua harus dikasih makan. belum lagi yang lain. Nah, belum lagi yang kita lain. itu hanya yang Iya, PNS, ABRI, kepolisian, Oh, dan betul. keluarganya aja kan. benar. Belum lagi saudara-saudara kita dari Aceh, Dari Aceh. saudara kita dari Hmm. Papua merantau ke IKN untuk mencari hidup. Betul. Nah, jadi itu berkah memang. Jadi bukan hanya untuk Kaltim, Ya, wilayah di sekitar Kaltim pun akan menikmati. Contoh lah misalnya ya. ya, Sekarang kita bicara material. ya. Material pembangunan IKN. Mhm. Semua material batu, pasir, koral itu Kaltim tidak mampu Ya, kita tidak miliki menyiapkan itu. Karena itu yang dapat berkahnya Palu. Palu sudah Iya. setengah. Ya. Karena kurang lebih kalau tidak salah 4 juta metrik ton pasir harus diangkut ke sini untuk membangun IKN itu, tolnya, bangunannya dan lain Saya sebagainya. punya tambang pasir di sana, Bung. Wah, mantap kalau gitu. Kalau itu, Ayo, kapan kita kelola? wah itu dia. Ini langsung apa naluri Iya. Jadi bisnisnya muncul. koran juga ada, Bung. Murah di sana koran. Yang mahal itu ongkos angkutnya. Jadi banyak sekali potensi keuntungan secara ini ya. Mhm. Nah, kemarin saya mengikuti itu waktu Panglima TNI masih Andika Perkasa ke sana. Iya. Dia mengatakan bahwa dari sisi pertahanan IKN ini akan membentuk Kodam baru. Hmm.
yang membutuhkan kurang lebih 50.000 personil. Iya, iya, iya. Artinya berkah lagi bagi anak-anak kita yang mau jadi tentara. Iya. 50.000 akan direkrut. Iya, iya, iya. Bukan langsung mengisi IKN, mungkin ditempatkan di mana, Betul, tapi betul, betul, yang betul. senior-senior akan di situ. Iya, iya, iya. Iya. Jadi misalnya dari sisi pertahanan Indonesia, kalau misalnya saat ini tentara aktifnya 400.000, dia akan nambah menjadi 450.000. 450.000. Kan adanya IKN. Iya. Jadi berkah Pak, berkah IKN ini. Nah, itulah kan awalnya ini kan kayak sandiwara, Hmm. ya kan? Nah, ketika beberapa seminggu yang lalu kalau nggak salah, Pak Jokowi berkunjung itu, Ya. ya kan, menyaksikan progres pembangunan di sana yang Bung tadi katakan bahwa sekitar 14% sudah jalan. Ya, itu. Yang mereka bangun itu adalah rumah-rumah menteri, Ya. ya kan? Bahkan Menteri PUPR itu sudah unjuk tangan. Saya yang pertama pindah. Iya. Begitu seriusnya Ya. para pemimpin bangsa ini untuk menjadikan IKN. Jadi kasihan lah kemarin yang nyinyir itu kan. Iya, iya. Sekarang Om Bebe, Ya, untuk menuju ke KIPP itu Hmm. dari Balikpapan kita butuh kurang lebih 2 jam. Nah, dari Ya, dari Balikpapan. dari Balikpapan, ya kan, lewat tol, kurang lebih lah ya, mungkin kurang. Dengan adanya Pak Jokowi kemarin meninjau, Ya. itu menghubungkan jembatan Pulau Balang dengan Balikpapan, Ya. yang kurang lebih 40 kilo. Artinya, ketika itu jadi dan dipastikan jadi tahun ini, ya beroperasi 2024, setengah jam dari bandara ke IKN, Dari bandara dari Sepinggan, Sepinggan ini. ya, ke IKN. Jadi ada pemangkasan waktu jarak tempuh Dengan pembangunan dengan jembatan. adanya tol itu. Mhm. Ya, jadi itu semua yang telah jadi infrastruktur dasar ini betul-betul Iya. digenjot sedemikian rupa. Mhm. Yang dulu juga yang dari kilo 38 itu untuk menuju Sepaku itu, Iya. yang jalannya berlubang, sekarang sudah mulus. Saya pernah rasakan itu. Sudah pernah Berapa tahun yang lalu, wah hancur itu. hancur. Ya. Saya kan dulu berburu gaharu. Oh, sampai hilang. Iya, 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 iya. Itu Nah, dan sekarang orang dari Samarinda mau ke Kalsel, lewat situ. dia suka lewat situ. Ya, ya. Pertama tidak mengeluarkan uang Ferry. ferry, Ya. ya. Yang kedua bisa lewat di depannya Istana Presiden. Iya, iya. Gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi itu Itu belum jadi itu. belum jadi, Langsung berdampak. belum jadi. Nah, sekarang saja kalau kita bicara ya, Ya. sekarang hari Sabtu Minggu itu 5.000 sampai 6.000 pengunjungnya IKN. Wih, Hanya untuk ke titik nol. ke titik nol itu. Iya, yang tugu Iya, iya, apa iya. kecil Oh, itu. mereka datang selfie-selfie. Ya, kita tidak tahu apa yang mau dilihat di situ, hanya pohon-pohon eukaliptus. Hmm. Nah, kita bisa bayangkan kalau Istana Garudanya sudah jadi, Sudah jadi. itu betapa daya tariknya itu. Itu ratusan ribu. Ratusan ribu. Itu jadi ikon-ikon di IKN itu antara lain burung Garudanya, Iya. nanti ada waduk Sepaku. Iya, iya. Nah, jadi kalau waduk Sepaku itu genangan airnya itu 270 hektar. Jadi dari ujung ke sana orang tidak dilihat di ujungnya itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu akan jadi destinasi wisata baru Betul. di IKN itu. Belum lagi tempat-tempat lain. Jadi di sana itu yang akan dikembangkan juga itu saya kira. Mhm. Ya, bagaimana menarik orang. Jadi IKN ini akan terintegrasi dengan apa namanya, sistem ya, sebuah sistem Ya, transformasi kota yang betul-betul modern. luar biasa ya. Karena itu saya kira ketika dicanangkan kita sudah harus interest. Apalagi kalau sudah OMWP sudah ke sana sekali, saya Iya, kira iya, iya. interestnya. Saya ada janjian itu dengan salah seorang kawan yang Iya. selalu melaporkan perkembangan pembangunan IKN Oh, iya. itu melalui video. Oh, gitu, Kita Pak. sudah janjian. Iya, iya. Ya, kita akan podcast nanti saya bilang kan. Oh, gitu. Ya, namanya Dian Rana. Oh, Mas Dian Rana. Ya, saya selalu ya. Itu bagus itu. Gitu. Hmm. Kemarin itu saya pikir dia itu pegawai PUPR. Iya. Saya juga selalu mengikuti update Iya. terkait. Tahu-tahunya dia apa ya? Anak jalanan. Nah, Tapi dia bisa memanfaatkan momentum Memanfaatkannya. itu sebagai konten kreator. iya, iya, iya. Sekarang mungkin gajinya luar biasa tuh. Iya, Karena subscribe lebih 200-an lebih. 200 lebih ya. Iya, Ya, artinya 200 ribu, salah satu bukan orang 200 yang ribu. iya, Iya.
Satu orang yang bisa memanfaatkan situasi. Nah, maksud saya itu kita ini memanfaatkan juga tuh. Iya kan? Masa mereka bisa, kita tidak bisa. Iya, Oke lah, kita tidak bisa di teknologi seperti itu, kita jauh. Ah, Nanti saya akan buat kejutan, iya. Bung. Wah, siap. Saya akan buat juga itu. Tapi dari meja ini saya akan melaporkan kegiatan-kegiatan IKN itu. Sudah ada konsepnya? Oh, sudah ya? Sudah. Wah, mantap. Dari ya, Iya. masukan dari Jadi itu teman-teman. sudah saatnya harus begitu, Om. Iya. Ya kan? Karena teman bertanya, itu podcast dapat duit nggak senang enggak? Kenapa dibuat ya? Kesenangan aja. Nah, hobi ya. Hobi untuk mempersama teman-teman. Nah, kembali ke IKN tadi. Kita pasti juga akan mendapat dampak yang luar biasa terkait itu. Nah, kemudian keraguan Pak Isran itu sebenarnya begini, Bu. Iya. Kan banyak orang yang menyatakan, kok terlalu cepat IKN itu dibangun. Oh, iya. Itu pernyataan Pak Isran. Kita ini belum, rakyat kita masih banyak yang sengsara. Iya kan? Kenapa mau dibangun? Rakyat yang masih butuh makan. Dia Pak Isran, kita menghabiskan lebih 1.000 triliun menghadapi COVID. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Itu hanya 500 triliun. Cetek gitu katanya. Iya, kan? kecil ya. Kan realistis. Realistis. Lalu ada teman berkomentar, itu banyak cerita aja Pak Isran itu. Saya jawab, saya bilang begini, Pak Isran itu satu-satunya bupati yang bisa menang di arbitrasi internasional. Yang waktu itu diragukan. Tapi beliau mampu meyakinkan SBY melawan raksasa semacam Churchill. Ya. Dan menang. Iya kan? Seandainya, kata Pak Isran, seandainya Kalah? Wah. Waduh, di mana memberikan duit? Tapi kan beliau yakin, dan keyakinan beliau itu yang membuat beliau luar biasa sebenarnya. Lalu kata beliau, seandainya pengacara saya tidak meninggal, saya gugat itu KPC, saya gugat itu dia tuntuh. Iya, itu ya. Iya. Tapi ya pengacaranya meninggal. Iya. Nah, masalahnya beliau itu kan dia kalau sudah dipercaya orang itu luar biasa. Makanya kemarin kan dia tolak tuh waktu ditawarkan pengacara dari luar negeri, nggak mau dia. Untuk apa kita punya pengacara dalam negeri dan menang? Jadi itulah IKN itu. Ada gubernur yang betul juga bersemangat sekali untuk itu. Ya bukan karena daerahnya, ini kan persoalan bangsa. IKN itu bukan untuk kamu. Ini untuk bangsa. Untuk bangsa. Iya. Kemudian juga mungkin ini ada hubungannya juga dengan sejarah. Sejarah kerajaan tertua di Indonesia kan kerajaan Kutai. Kutai, betul. Kembali lagi ke Kutai. Iya. Iya kan? Ya, itu pernah diungkapkan beliau dalam acara ILC dulu ya, pernah diungkapkan. Benar juga. Ya. Bahwa ya, tapi menurut Pak Isran ya tidak sepenuhnya itu yang menjadi ya. barangkali benang merahnya. Benang merahnya. Tapi kan sejarah di dunia ini kan selalu berulang, kita tidak tahu. Nanti kita hubung-hubungkan bahwa ternyata ya. Nah, itu dia kan. Iya. Jadi tidak masuk akal kalau orang teriak tidak ada uang. Ya. Pak Isran tidak mengerti. Tidak mengerti. Kalau negara tidak punya uang, serahkan ke Kaltim. Dengan catatan kasih keleluasan saya untuk membangun kewenangan untuk membangun daerah itu. Itu luar biasa. Artinya Pak Isran ingin meyakinkan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa uang ada, bukan faktor itu ya kan? Iya kan? Dari sudut pandang mana Anda bisa tidak menerima itu? Betul. Nah, makanya ini lagi-lagi nih. Ya. Beberapa waktu lalu kan lalu ada, kalau tidak salah, peringatan Sumpah Pemuda kalau tidak salah ya. Di titik nol itu beliau di depannya Menpora mengatakan hati-hati yang menolak. Kayak itu bisa pendek umurnya. Ya itu kan joke, tapi sebetulnya bukan maksudnya seperti itu. Ya, beliau bercanda, tetapi kan namanya beliau itu orang serius. Kalau bercanda kadang-kadang tidak nyambung bercandanya.
Kalau saya sih positif aja Iya. melihat itu, menilai itu. Iya. Ya saya tidak seperti orang karena ya pertama memang juga kita mendukung IKN. Iya. Yang kedua Iya. sebagai kepala daerah memang ya dia harus optimis. Iya, toh. Ya, betul. Optimis. Jadi artinya ingin memperlihatkan kepada Iya. ada lagi satu, ini lagi-lagi Pak Ihsan. Iya, iya, iya. Ya kalau tidak salah memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia kalau tidak salah itu Iya. Di UI. di UI. Iya. Jokowi ini masuk surga. Iya, 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 iya. Tak usah ragu Pak Jokowi masuk surga karena memindahkan IKN Ke Kaltim. Memang luar biasa beliau. Saya lama ikut beliau. Nah, hanya sekarang menjauh. Iya. Apa kita sudah tidak bisa jangkau kan? Kemudian apa saya bilang? Beliau lucu. Beliau lucu sebenarnya. Beliau lucu tidak pendendam, tetapi beliau punya visi, beliau punya gagasan untuk membangun bangsa ini. Iya. Hanya sayang ya memang, ya lagi-lagi kembali ke persoalan kita di luar Pulau Jawa, siapa sih kita? Iya. Iya kan? Dan itu kenyataan. Nah kalau mau jadi ya konsepnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya. Sistemnya harus diubah. Tapi kan kita tidak tahu nasib manusia. Ya kan kemarin itu ada tuh saya posting tuh Ganjar, Ya. Isran, Ya. garis kan? Garis ya. Oh, ada banyak yang mengatakan ya, iya sah-sah saja, ya kan. Tapi kalau beliau kan kita tidak tahu apakah ada timnya jalan atau bagaimana kan. Karena foto itu muncul sehari setelah Pak Jokowi ada di IKN. Ya siapa tahu ada nego-nego di situ kita tidak tahu. Iya. Iya kan? Gitu. Oke, kita lepas dari situ, Bung. Siap. Nah, kemudian tentu saja daerah-daerah lain yang terdekat itu katakanlah Balikpapan, Samarinda itu juga perlu perhatian khusus. Iya. Itu juga perlu perhatian khusus. Disebabkan di situ akan tercipta kota-kota kumuh kalau dari sekarang tidak ditata dengan baik. Iya. Limpahan manusia masuk ke Kaltim itu banyak, bukan hanya 1,9. Iya. Itu bisa berlipat-lipat. Iya. Iya kan? Ya katakanlah Pak Jokowi kan nanti mencanangkannya di 2024 di situ ada upacara bendera. Iya kan? Kantor-kantor kementerian sudah berdiri. Kemudian beransur-ansur ASN, iya kan, pindah ke situ. Pindahkan. Nah, beransurnya mereka, tentu orang-orang yang datang ini kan kontak keluarganya Betul. di Pulau Jawa. Kalau ke Kalimantan, ada tanah misalnya di Balikpapan kau beli ini, itu akan luar biasa. Iya. Dan itu bukan 1,9 saja, Iya. bisa sampai 5 juta orang. Lebih besar penduduk Kaltim daripada lebih besar orang yang mau masuk nanti daripada penduduk Kaltim yang ada sekarang. Ya memang akan diprediksi sasaran orang datang ini sebetulnya nanti sasaran tembaknya ke Balikpapan dan Iya, Samarinda betul, ini, betul. mungkin di Penajam, Iya. mungkin di kabupaten lainnya yang tidak jauh dari situ, Iya. Bukar dan Iya, apalagi yang dekat ya Pasir. betul. Karena kalau di IKN itu sendiri kan jelas ya, Iya, karena dia mungkin kota-kota yang apa namanya didesain khusus betul. untuk aturan-aturan mainnya. Jangankan kita masuk di situ aja itu mungkin kendaraan pribadi dilarang masuk. Karena di situ akan ada namanya autonomous vehicle, Iya. ya kan yang apa namanya? Yang jalan sendiri, yang jalan sendiri, tidak ada sopirnya. tidak ada supirnya. Iya. Sekian menit lewat, jadi orang tinggal di halte naik. Artinya ada aturan main di situ. Jadi kalau orang masuk langsung nembak ke IKN, ya tentu dia mau kerja apa tidak. Betul. Tapi yang akan hidup nanti ini adalah daerah penyangga itu tadi. Ya, katakanlah kalau di Jakarta seperti Bogor. Bogor, Jabodetabek. Ya. Ya, jadi itu yang akan ramai. Nah, saya kira disinilah kesiapan masing-masing pemerintah daerah untuk mengantisipasi itu. Betul. Dan saya kira nanti misalnya ada industri-industri ya. Ya pasti. Ini akan tumbuh nih. Iya. Industri Maloi Iya. di Karyangau. Ya, itu akan menjadi sasaran kedatangan orang-orang. Jadi
Luar biasa. Artinya, Luar biasa. kalau kita merenung ya, memikirkan IKN itu dengan pemaparan Pak Jokowi bahwa ini akan menjadi ibu kota di dalam hutan. Aduh, Iya. ibaratnya itu beliau itu membangun surga sebenarnya. Iya. Artinya bayangan kita ya, Hmm. dengan catatan bahwa memang aturan baku yang sudah ada terkait dengan perencanaan IKN itu taat asas. Taat asas. Karena persoalan itu kan bukan hanya 5 tahun 10 tahun, ini sampai ratusan tahun. Nah itu juga yang harus dijaga sebenarnya. Hmm. Dasar hukumnya harus kuat di situ. Kuat. Ya kalau tidak ya sembarang tebang lagi nanti manusia. Karena pada tim penduduk. Nah itu juga dipersiapkan itu apa dasar hukum terkait dengan IKN itu. Dan saya pikir ya, kita kan hanya ngomong, mereka sudah siapkan itu. Iya. Benar-benar mereka perencanaannya matang betul saya lihat. Betul. Iya. Artinya ya kita ke sana aja saat ini untuk masuk ke kawasan titik nol aja itu sudah pakai aturan. Sekarang ini. Ya sekarang ini memang semuanya bisa masuk. Iya iya iya. Cuma nanti ada jamnya gitu. Oh iya. Supaya tidak padat di situ. Supaya tidak padat. Ya, terutama hari-hari Sabtu Minggu. Kapan-kapan kalau ke sana aku bisa ikut. Siap. Iya, saya mau ambil videonya. Iya, jadi saya itu ke sana sebetulnya kadang tidak direncanakan. Iya, iya, tiba-tiba aja berangkat. Tiba-tiba mau aja Iya, karena habis lihat tontonan Iya, bahwa ini ada begini-begini, penasaran ke sana ke lagi. sana lagi ya. Dan memang di sana sudah banyak teman-teman Iya, yang iya, ini kan. Di sana ada, saya sudah anggap keluarga juga itu di daerah transmigrasi di Sepaku itu. Saya sama Haris belum ke sana. Oh gitu ya. Iya. Masuk ke situ. Tapi belum ada rencana itu, Bang. Adanya ada tahu ya ambil tanah juga di sana. Jangan sampai nanti Sekarang masih terjangkau semua. masih terjangkau ya. Kalau mau ngambil-ngambil, Hmm. ya kan kita ini kan B2B-nya, ya, masyarakat. Iya. Ya memang tidak boleh kita membeli lahan di areal katakanlah kawasan inti pusat pemerintahan itu. Justru pemerintah akan membebaskan semua lahan-lahan yang barangkali dulu ada rumahnya Ya. orang di situ dibebaskan. Tapi itu kan tanah negara menurut Israel, jadi tidak ada pembebasan. Iya benar. Kecuali di kawasannya. Iya benar. Kalau yang HTI-nya, Hmm. tapi kan di situ tidak bisa dipungkiri juga ada memang warga di situ. Iya, iya, iya. Ya katakanlah kalau yang saya lihat ya, Hmm. misalnya kawasan Istana Wakil Presiden. Nah itu kan berdampingan dengan jalan utama dan di situ ada rumah. Berarti rumah dan tanah itu pasti dibebaskan. Ya kalau yang ke dalam Istana Presiden, kementerian, sumbu kebangsaan, nah itu murni semuanya itu Tanah negara ya. tanah negara. Jadi Lah kurang apa lagi Kalvin? kurang apa lagi? Kami sumbangkan tanah ini untuk membangun Untuk ibu kota. ibu kota ya. Ini juga menarik memang yang desain Istana Negara ini. Iya, Saya iya. semua orang kaget ya. Karena justru didesain oleh seniman biasanya. Jadi kalau kita bicara ini kan bangunan apa, Ya. seharusnya kan arsitek yang ini ya, tapi didesain oleh seniman. Ya, yang bernama Inyoman Nuarta. Iya, 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 iya. Karena Bali. Ya, karena dengan pertimbangan bahwa istana kita selama ini kan peninggalan kolonial. Iya. Jadi misalnya Istana Negara di Jakarta, di Bogor itu kan peninggalannya Ya. rumahnya. Jadi ini murni Ini murni ide dari anak bangsa anak sendiri. bangsa. Jadi tidak ada duanya. Iya. Dan memang sangat unik ya kalau kita lihat. Iya, kita Kalau bicarakan kita IKN itu kita membayangkan sebuah surga. Surga. Walaupun kita tidak pernah lihat surga kan. Iya. Tidak usah itu. Kalau kita bayangkan raja-raja dulu itu, mereka membangun pusat kerajaan di dalam hutan. Itu yang akan dikembalikan ke haknya di IKN itu. Iya. Iya kan? Iya. Nah memang sekarang ini kan kita butuh hutan kota. Iya. Dia hutan tapi dia smart city. Iya, Kota cerdas. Kota cerdas. Apa tandanya dia cerdas? Di situ kalau kita ini pakai apa? Kalau internetnya masih 4G ya. Iya. Di sana sudah 5G nanti. Mhm. Jadi kayak orang pakai nyambung gitu nah. Tidak ada lagi nunggu loading langsung ya. Jadi kayak di film-film mana itu. Jadi Hah?
Ya, Nah, itu seperti itu. kayak Jadi oh, memang kan, didesain seperti itu. Makanya dia smart city walaupun di tengah hutan. hmm, Kan intinya di situ. Hmm. Kalau dia forest city ya, baru tidak ada internet, wah memang sakit orang di situ, ngeluh orang. pasti. Pasti lari semua Iya. orang. Karena aja Ya. Itulah hebatnya teknologi kan. tapi kalau teknologi masuk, Hmm. walaupun di tengah hutan, Ya, ada mall, ada apa, ya. saya kira semua justru akan mendatangkan daya tarik sendiri. Jadi Iya. kembali lagi ke pertanyaan tadi di awal itu, sudah siapkah kita? Jadi jawabannya mau tidak mau, Harus suka siap. tidak suka harus siap. Iya. Nah, itu dia. Anda mau tidak suka siap. Kenapa? Karena sudah mulai. Betul. Ya kan, jangan sampai begini. Ngapain juga kita siapkan pangannya di sana? Iya. Kita masih banyak sumber daya lain. Iya. Itu kan keliru. Hmm. Ya contoh konkretnya bahwa 1,9 juta tambah keluarganya nanti datangnya sekitar 5 juta. Mereka kan juga butuh makan ikan tuh. Oh iya. Hmm. Jadi kita dulu bisa panen itu. Hmm. Kita 122 kilometer loh itu. Tapi sampai sekarang kan juga belum Iya, iya. digerakkan. Karena Dan itu bukan orang sedikit. Oh, iya. WP. Bukan Kalau kita analogikan aja di Sangatta ini, Hmm. bagaimana dari ujung Sorokabara ke Ponton situ, Iya. ya paling ada 100.000 orang. Betul, enggak salah. Ramainya sudah kayak apa? Iya. Sudah berdesakan kita. Jualannya laris semua. Betul. Apalagi kalau 1,9 juta. Iya kan? Ya. Jadi pasti. Jadi orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini kalau tidak memanfaatkan betul-betul peluang di sana, dia akan jadi penonton. Iya. Dia akan jadi penonton. Saya tekankan terutama umur tamatan SMA saat ini, mereka lah pemilik IKN sebetulnya. Mereka harus Mereka siap. bisa jadi ASN, mereka bisa jadi TNI Polri, mereka bisa jadi pengusaha. Kalau mungkin kita ini ya jual-jual sayur aja, Ya. bisanya Pisang goreng, pisang goreng, ngoceh-ngoceh di podcast. ngoceh-ngoceh podcast, hidupkan WP-nya di sana. Iya. Itu mau cek lagi tanah kita di sana itu. Masih ada nggak? Tanah nenek moyang kita dulu kan. Iya. Nah, sebenarnya itu tadi kan dari awal juga saya katakan bahwa kita harus siapkan SDM-nya. Iya. Kaltim harus mempersiapkan sumber daya manusia Ya. supaya ya seperti Bung Budiman Harim katakan tadi, anak-anak SMA itu sudah persiapkan dari sekarang. Ya. Ya, kemudian perguruan tinggi ini dipersiapkan betul. supaya mereka generasi itu yang generasi milenial sekarang itu yang nantinya akan menjadi pengelola ikan itu. Iya. Iya kan? Hmm. Jangan sampai kita lepas itu karena terlalu euforia kan biasanya tuh Hmm. bangsa ini kalau euforia lupa itu. Iya. Ya kan? Termasuk ya kita di Sangatta ini Iya. sedikit-sedikit, woi tidak usah anu, di sini bambang aja bisa hidup. Padahal masih banyak bisa digarap. Iya. Itu dia. Begini-begini kita ini petani juga bos. Hmm. Harapan Bung Budiman Halim terkait IKN itu Hmm. terhadap daerah-daerah penyangga 10 kabupaten kota yang ada. Iya. Harapannya. Iya, kalau saya gini, profesi yang ada di masing-masing kabupaten kota dipertahankan. Iya. Kalau misalnya dia bertani, dia harus meningkatkan kapasitas produksi. Iya. Ya, untuk pengiriman barang ke sana. Iya. Ya, untuk mensuplai barang ke sana. Iya. Ya, apapun. Iya. Ya, terutama memang sektor itu. Iya. Karena kita bicara 1,9 tadi ya. Iya. Jadi harapan saya memang mereka harus meningkatkan kapasitas Iya. produksi. Jadi tanah-tanah itu jangan lagi ada yang nganggur, Betul. ya kan? Betul. Begitu pula nelayannya. Iya. Intinya kapasitas produksi. Nah, Di samping kualitas. Hmm. yang menjadi persoalan utama nanti itu penyiapan pangan. Ya. Nah, iya kan? Betul. Ya. Untuk menyiapkan pangan itu pemerintah juga harus proaktif, mendorong Nah, itu dia. program-program yang Nah, berpihak kepada berpihak pertanian kepada pertanian dan perkebunan Ya, peningkatan masyarakat. produksi itu. Itu betul. Ya, kalau dulunya pakai cangkul, Ya, ya sudah harus pakai ada teknologi baru kan? teknologi baru, Pakai mesin. mesin. Iya, karena
Iya, suka tidak suka, kita akan bersaing dengan barang-barang dari luar. Betul. Iya. Saya selalu mengandaikan begini, kalau misalnya kayak barang-barang yang katakanlah ya, lombok, bawang, Ya. ya mungkin bolehlah Hmm. barang-barang luar bisa mendominasi. Iya. Karena mereka masih memungkinkan untuk bertahan di 1 hari 2 hari, Iya. lalu tiba di sana kualitasnya masih bagus. Betul. Tapi kalau kita bicara sudah hijau daun, Ya. saya kira tidak ada alasan barang-barang luar masuk ke sini mengalahkan kita. Ya, betul. Apakah itu daun singkong, daun Ya. kemangi, daun Ya. apa? Kenapa? Misalnya dari Kutai Timur bawa sore, pagi subuh masih segar. Segar di sana Jadi tidak mungkin dikalahkan dari produk dari luar. produk dari luar Ya. Tapi mereka orang luar itu siap loh. dengan teknologinya. Dengan teknologi masukkan freezer. Nah itulah itu lagi. Jadi tidak ada jalannya. Iya. Semuanya harus. Ya. Itu bukan saja, kan? Termasuk ayam potong. Ya, nah, itu Ya. Daging. daging. Nah, kalau kita hanya terlena, saya melihat begini, apa kita nampaknya 10 kabupaten kota ini terlena dengan itu, iya kan? Kita belum ada melihat ada klaster-klaster yang siap, yang dipersiapkan untuk mensuplai bahan pangan ke IKN nantinya. Iya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan 2024, Iya. ya kan? Setelah itu sudah ada geliat di Iya. kabupaten kota ini juga itu. Itu satu. Kedua, kemudian juga persiapan infrastruktur jalan. Iya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.